Selamat datang di channel saya, Kansa-Si. Kemenpan RB secepatnya akan menggelar pertemuan dengan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah atau Pemda, serta pengelola kepegawaian di seluruh Indonesia guna mendorong instansi pemerintah baik pusat maupun daerah agar memanfaatkan alokasi formasi secara optimal. Tujuannya agar reformasi birokrasi berdampak serta benar-benar terwujud secara optimal, ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas seperti dilansir dari portal berita kompas.com Minggu 7 Januari 2024. Selanjutnya Kemenpan RB akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menq, terkait pembiayaan secara efisien dan efektif. Tahun 2024, pemerintah memberikan alokasi cukup besar bagi fresh graduate untuk mengikuti seleksi baik untuk formasi dosen, guru, tenaga kesehatan atau nakes, tenaga teknis, termasuk talenta digital dan sektor penting lainnya. Alokasi untuk fresh graduate adalah 690.822. Dari berita yang sudah kita ambil dari kompas.com, bahwa setelah adanya pers release dari Presiden Jokowi kemudian juga Menpan RB mengenai pembukaan rekrutmen aparatur sipil negara atau ASN 2024 yang telah diumumkan pada tanggal 5 Januari 2024 langsung oleh Presiden Joko Widodo, di mana seluruh formasi adalah sebanyak 2,3 juta. Sehingga tahun ini pemerintah akan membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara sebanyak 2.300.000 formasi. Untuk itu, langkah berikutnya disebutkan bahwa Menpan RB pekan depan akan mengadakan koordinasi dengan berbagai kementerian, kemudian juga dengan pemerintah daerah, dengan lembaga, dan juga dengan pengelola kepegawaian untuk memaksimalkan formasi yang sudah dibuka oleh pemerintah pusat. Dikatakan dalam berita kompas.com bahwa Menpan RB Abdullah Azwar Anas dalam pers release yang diterima kompas.com pada Sabtu 6 Januari 2024, beliau mengungkapkan bahwa kami harus jemput bola agar pelaksanaan seleksi calon ASN atau CASN tahun ini berjalan lancar dan semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kami pun langsung rapat teknis untuk merinci teknis rekrutmen. Nah, ini berarti sudah mulai ya teman-teman bahwa setelah adanya pers release kemarin, Kementerian Pan RB sudah gerak cepat untuk mengadakan koordinasi dan kemudian pekan depan nanti akan mengundang seluruh kementerian, lembaga, kemudian pemerintah daerah dan lain-lain. Jadi kekhawatiran teman-teman apabila pemerintah daerah tidak mengusulkan secara maksimal, ini ada jalan dari Menpan RB karena nanti akan mengundang seluruh kementerian, instansi dan lembaga tadi agar ikut mendorong pemaksimalan formasi yang sudah akan diberikan oleh pemerintah pusat. Dikatakan juga bahwa dalam hal ini kementerian juga berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dari Kemenq terkait nanti pembiayaan untuk penggajian dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan benar-benar untuk pelaksanaan CASN 2024 tidak akan seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa terkendala dengan adanya instansi atau daerah yang tidak membuka formasi secara penuh dikarenakan adanya miskomunikasi tentang biaya ataupun penggajian atau DAU. Pertemuan yang akan diadakan oleh Kemenpan RB dengan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pengelola kepegawaian di seluruh Indonesia ini ditujukan guna mendorong instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memanfaatkan alokasi formasi secara optimal. Beliau mengatakan bahwa tujuannya agar reformasi birokrasi berdampak serta benar-benar terwujud secara optimal, jelasnya. Seperti yang dikutip dalam berita kompas.com. Beliau juga mengatakan bahwa setelah berkoordinasi dengan Kemenq, Kemenpan RB menetapkan seluruh detail teknis rekrutmen ASN secara nasional untuk 2024. Jadi
Kemenpan RB dengan lembaga-lembaga yang tadi sudah berkoordinasi, kemudian setelah juga berkoordinasi dengan Kemenkyu, maka selanjutnya akan diadakan untuk pengumuman rekrutmen ASN secara nasional, yaitu pembukaan, mulai diumumkan adanya formasi-formasi dari tiap daerah, kemudian persyaratan dan lain sebagainya, mungkin juga untuk Permenpan RB yang akan menaungi untuk seleksi tersebut akan mulai diterbitkan. Anas menjelaskan, tahun ini pemerintah memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate untuk mengikuti seleksi, baik untuk formasi dosen, guru, tenaga kesehatan atau nakes, tenaga teknis termasuk di dalamnya talenta digital serta sektor penting lainnya. Jadi bagi teman-teman semua jangan khawatir bahwa kali ini fresh graduate diberikan tempat untuk bisa mendaftar dalam seleksi CASN. Itu untuk fresh graduate ini akan dibuka formasi untuk dosen, guru, kemudian tenaga kesehatan juga dibuka, kemudian tenaga teknis, dan juga talenta digital dan sektor penting lainnya. Jadi alokasi untuk fresh graduate ini disebutkan ini merupakan komitmen negara guna memberikan kesempatan kepada talenta-talenta muda terbaik untuk mendharma baktikan pikiran dan tenaga kepada bangsa. Sementara perekrutan talenta digital diharapkan dapat mendorong birokrasi dan pelayanan publik berjalan lebih efektif melayani secara efisien. Jadi ini talenta digital ini memang sangat dibutuhkan. Ini sejalan dengan reformasi birokrasi yang digaungkan oleh pemerintah, terutama dalam Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara, di mana sudah mulai mendigitalisasi banyak hal sehingga nanti memang untuk perekrutan tenaga-tenaga pelaksana yang memang itu pertumbuhannya zero growth yang sudah digantikan dengan tenaga-tenaga digital nanti akan berkurang, kemudian untuk pengelola tenaga digital ini akan sangat dibutuhkan untuk efisiensi pekerjaan. Rekrutmen baru CASN 2024 juga akan didorong untuk memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah. Menurut Abdullah Azwar Anas, beliau mengatakan bahwa talenta-talenta baru, selain agar berdampak dan mengakselerasi ekonomi nasional, yang penting adalah agar akuntabilitas birokrasi ini semakin bagus. Talenta digital dan formasi baru kami dorong agar dapat memperkuat aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP imbuhnya. Jadi teman-teman, ini dimungkinkan akan ada formasi-formasi untuk jabatan yang baru yang sebelumnya belum ada, yang akan diakomodir oleh pemerintah dalam rangka untuk akuntabilitas kinerja pemerintah. Menpan RB menegaskan bahwa pengadaan ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak dipungut biaya. Dengan tujuan dan prinsip tersebut, diharapkan kualitas dan kuantitas ASN akan lebih terukur dan terstandar di seluruh Indonesia. Rekrutmen ASN dilakukan dengan menggunakan tetap seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu menggunakan CAT secara nasional dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan begitu, dapat lebih transparan dan akuntabel. Seleksi kompetensi yang dilaksanakan berbasis online, termasuk penggunaan teknologi pengenalan wajah atau face recognition, sehingga setiap potensi kecurangan dapat diminimalkan. Jadi teman-teman, kemungkinan untuk kedepannya untuk mengurangi kecurangan adanya joki dalam pelaksanaan ujian, maka akan digunakan fitur yang namanya adalah face recognition. Jadi nanti ada pengenalan wajah dari foto yang sudah kita upload, kemudian pada saat kita datang, pada saat melaksanakan ujian di komputer, pada saat sistem ujian CAT itu, nanti akan ada pengenalan wajah. Jadi itu untuk mengurangi kecurangan seperti yang tahun kemarin juga masih terjadi dalam seleksi P3K, adanya joki yang itu menggantikan peserta yang bukan yang tertera di dalam kartu ujian.
Nilai seleksi juga secara real time dapat langsung diakses publik, termasuk live score yang juga disiarkan melalui YouTube. Jadi transparansi ini tetap akan dijaga oleh Kemenpan RB, kemudian BKN atau Panselnas selaku penyelenggara adanya pelaksanaan ujian seleksi CASN ini. Pengadaan CASN diperuntukkan bagi setiap warga negara Indonesia atau WNI, sehingga siapapun mempunyai kesempatan yang sama. Jadi, kami pastikan pelaksanaan seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel, kata Anas. Demikian tadi teman-teman, jadi ini adalah berita baik, kita nantikan pekan depan nanti Kemenpan RB akan mengadakan rapat koordinasi untuk menentukan pemaksimalan jumlah formasi, kemudian nanti kita tunggu di bulan-bulan awal Maret, kita tunggu kemungkinan adalah jenis formasi yang akan dibutuhkan akan dirilis untuk kemudian bisa diikuti oleh teman-teman semua.